Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mariamanda dari kelas ITPA dengan NIM C1061221069. Hadirnya saya di sini, saya akan membahas sebuah materi presentasi yang berjudul Pembuatan mie kering dengan pemanfaatan tepung bonggol pisang kepok. Jadi, materi presentasi ini berasal dari sebuah artikel penelitian yang disusun atau dibuat oleh Asnani dan Abdul Karim pada tahun 2019. Nah, judul-judul penelitian tersebut yaitu karakteristik fisik kimia dan organoleptik mie kering pada berbagai rasio tepung bonggol pisang kepok. Baik, lanjut. Pertama-tama kita akan masuk ke slide paling pertama. Itu terdapat table of contents. Nah, jadi isi presentasi pada slide saya yaitu ada pendahuluan, kemudian juga ada pembuatan produk, kemudian ada metode, kemudian ada hasil pembahasan yang akan membahas parameter dari produk yang telah dibuat, yaitu lebih tepatnya mie kering dari tepung bonggol pisang kepok, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide pendahuluan. Nah, bisa teman-teman lihat di slide pendahuluan ini terdapat 4 buah komponen. Yang pertama ada pisang kepok, yang kedua ada bonggol pisang, yang ketiga ada tepung, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada mie kering. Nah, apakah keempat komponen ini memang memiliki keterhubungan atau memiliki garis merah sehingga masuk ke dalam pendahuluan dan menjadi sebuah topik sehingga terbitlah artikel penelitian tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan coba mengulasnya satu persatu terlebih dahulu. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke pisang. Nah, jadi pisang itu memiliki nama ilmiah Musa paradisiaca, yaitu merupakan jenis buah yang memang sering dikenal di Indonesia, bahkan sering kita jumpai. Nah, pisang ini termasuk tanaman semusim yang apabila telah berbuah, dia itu akan membentuk anakan, tetapi kemudian dia mati. Nah, di masyarakat kita, terutama di daerah yang memiliki perkebunan pisang, setelah buah pisang ini dipanen, maka pohonnya ini akan segera ditebang, sehingga bonggol yang tersisa itu hanya dibiarkan membusuk. Nah, karena hal tersebut ada sebuah penelitian oleh Bapak Munaji, di mana ternyata bagian utama dari tanaman pisang kepok yang memiliki nilai sangat tinggi itu memang pada buahnya. Tetapi terdapat ada bagian lain dari pisang kepok itu dapat dimanfaatkan seperti bonggol, seperti batangnya, kemudian ada kulit buah dan jantung. Itu bisa dimanfaatkan. Karena ternyata bagian-bagian tersebut itu terutama pada bagian bonggol, buah pisang dan jantungnya itu mengandung gizi yang cukup tinggi dan cukup lengkap. Yaitu dengan komposisi bonggol pisang misalnya itu mengandung 66% karbohidrat, kemudian juga mengandung protein, mengandung air, dan mengandung mineral-mineral penting yang ternyata dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Berdasarkan pengertian pisang dan bonggol pisang tadi, ternyata tercetuslah sebuah pemikiran untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap tepung terigu, khususnya dalam pembuatan mie. Nah, kenapa hal tersebut bisa tercetus? Karena ternyata kita memang memerlukan sebuah alternatif untuk mengganti tepung terigu pada saat pembuatan mie, yaitu menggunakan tepung bonggol pisang. Nah, kenapa sih harus mie? Jadi mie itu merupakan salah satu produk pangan yang memang disukai dan digemari oleh masyarakat Indonesia hampir dari semua kalangan. Nah, hal ini disebabkan bukan hanya karena rasa mie ini enak, tetapi juga cara penyajiannya yang simple dan praktis. Jadi, salah satu produk mie yang bisa bersaing di pasaran yaitu adalah mie kering. Kenapa demikian? Karena mie kering ini ternyata pengolahannya itu lebih praktis juga, teman-teman. Jadi setelah produk mie itu dimasak, nah benang mie-nya ini langsung dipotong, kemudian disegarkan dan dikeringkan hingga kadar airnya itu hanya mencapai 8-10% saja. Nah, dari mie tersebut ternyata salah satu bahan yang sangat diperlukan untuk pembuatan mie adalah tepung terigu. Tetapi karena tepung terigu itu merupakan bahan pangan yang cukup mahal, kemudian sulit kita dapatkan sekarang, dicarilah sebuah alternatif untuk menggantikan tepung terigu, yaitu tepung bonggol pisang kepok. Baiklah,
ke slide selanjutnya, yaitu pembuatan produk. Pertama-tama saya akan menyebutkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan mie kering ini. Yang pertama pastinya ada bonggol pisang kepok yang digunakan dalam parameter artikel ini, jurnal ini, yaitu 3 hari setelah panen. Kemudian ada tepung terigu, ada garam, ada air, ada telur, ada soda kue. Kemudian alatnya yaitu ada timbangan, oven, parutan listrik, grinder, kain saring, ayakan, loyang stainless steel, kemudian ada sendok, ada pisau stainless steel, ada alat pencampur adonan, dan ada alat pencetak mie. Nah, kemudian juga ada bahan yang digunakan dalam metode analisis yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, ada Aquades, ada NaOH, dan HCl. Nah, untuk alatnya ada kertas label, oven, desikator, timbangan analitik, tabung reaksi, rak tabung reaksi, shaker, sentrifuge, wajan, kompor gas, cawan, saringan gelas piala, stirrer, kertas saring, eliminator, dan corong bujar. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pembuatan produk. Kita akan membuat tepung bonggol pisang dulu, yaitu menurut penelitian Ibu Rahmawati, bonggol pisang ini dipisahkan dulu dari batangnya, kemudian bonggol itu dicacah dan dimasukkan ke dalam air untuk menghambat adanya reaksi browning atau pencoklatan. Nah, selanjutnya ada terjadi proses penghancuran bonggol pisang yang dilakukan dengan parutan listrik. Setelah itu akan terdapat bubur bonggol pisang yang disaring dan dibiarkan selama 60 menit untuk mendapatkan endapan dari bonggol pisang. Nah, setelah ditunggu 60 menit, endapan tersebut kemudian dipisahkan dari air, dan endapan yang diperoleh ini ditambahkan lagi air dan diendapkan lagi selama 30 menit. Kemudian endapan yang didapat ini dikeringkan di bawah terik matahari, dan selanjutnya setelah itu akan menjadi pati dan digiling, kemudian diayak menggunakan ayakan yang berukuran 100 mesh. Nah, selanjutnya setelah tepung jadi, kita langsung membuat mie kering. Nah, menurut penelitian Bapak Astawan, proses tahap pembuatan awal pembuatan mie kering yaitu meliputi kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti pengayak tepung, menghalus bahan tambahan, dan menimbang bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian akan terjadi proses pencampuran bahan yang pertama-tama memang kita campurkan itu tepung bonggol pisang tadi, kemudian tepung terigu, kemudian pati bonggol pisang tadi, kemudian garam, air, telur, dan soda kue yang telah disiapkan dan dicampur semuanya secara perlahan-lahan sampai homogen. Nah, selanjutnya itu akan terjadi pengadukan adonan. Nah, adonan ini yang sudah diaduk akan membentuk gumpalan yang dilakukan dari hasil pengadukan berulang-ulang selama 15 menit. Setelah itu akan terjadi pembentukan lembar adonan yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama itu dimasukkan ke dalam mesin pembentuk lembaran yang diatur ketebalannya. Kemudian akan diulang selama 4 kali sampai mendapatkan ketebalan mie sekitar 1,5 mm. Nah, kemudian lembaran keduanya juga dilakukan hal sama sampai mencapai ketebalan 1,5 mm. Kemudian dilakukan pencetakan mie yang menggunakan alat pencetak mie atau disebut juga alat roll press. Nah, alat ini digerakkan secara manual, kemudian akan dilakukan juga proses pengukusan selama 15 menit. Kemudian akan dilakukan juga pengeringan menggunakan cahaya matahari sekitar 10 jam, dan tahap akhirnya adalah pengemasan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke metode. Nah, jadi ternyata penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau disingkat dengan RAL, dengan melakukan perlakuan konsentrasi tepung bonggol pisang atau yang kita labeli dengan B sebanyak 4 perlakuan yang diulang-ulang, masing-masing 3 perlakuan. Yang pertama adalah B4, yaitu sebanyak 10%, yaitu menggunakan 20 gram tepung bonggol pisang ditambah 180 gram tepung terigu. Kemudian ada B3, yaitu menggunakan 40 gram tepung bonggol pisang ditambah 160 gram tepung terigu. Kemudian pada B2 itu menggunakan 60 gram tepung bonggol pisang dan 140 gram tepung terigu. Kemudian yang terakhir B1 menggunakan 80 gram tepung bonggol pisang dan 120 gram tepung terigu. Nah, data yang diperoleh ini akan dianalisis dengan sidik rakam. Apabila sidiknya ini menghasilkan pengaruh yang nyata pada taraf sekitar alfa 5%, maka akan dilanjutkan dengan uji peubah yang akan diamati dalam penelitian ini, yaitu uji daya serap air, cooking loss atau disingkat CL, kadar air,
kadar pati, dan terakhir adalah uji organoleptik. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat pada slide hasil pembahasan. Di situ saya akan membahas parameter produk. Nah, terdapat tabel yang membahas mengenai rancangan formula mie kering tepung bonggol pisang. Jadi teman-teman, ternyata tabel tersebut itu merupakan hasil penelitian dari karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik yang sudah dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk memahami hal tersebut, saya akan coba membahasnya satu persatu terlebih dahulu. Baiklah, lanjut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita pertama-tama masuk ke karakteristik fisik, yaitu daya serap air. Jadi bisa dilihat pada tabel tersebut, yaitu didapatkan ternyata daya serap air ini menunjukkan adanya substitusi tepung terigu dengan tepung bonggol pisang yang berpengaruh tidak nyata terhadap daya serap air mie, seperti yang sudah disajikan pada tabel tersebut. Nah, kemudian ternyata tabel tersebut menunjukkan bahwa mie dari bahan dasar komposisi tepung bonggol pisang dengan tepung terigu memiliki daya serap air yaitu antara 4,40% sampai 4,59%, yang dimana komposisi tepung bonggol pisang 10% dengan perbandingan tepung terigu 90% memiliki daya serap air tertinggi, sedangkan adonan komposisi tepung bonggol pisang 20% dan tepung terigu 80% memiliki daya serap air yang paling rendah, yaitu 4,40%. Nah, hal ini ternyata menyebabkan adanya perubahan daya serap air pada mie yang disebabkan oleh adanya perbedaan komponen penyusun seperti kandungan amilosa dan tingkat pemanasan yang dilakukan pada saat proses pengolahan. Kemudian juga ada terjadi substitusi tepung terigu dengan tepung bonggol pisang. Ini ternyata memang tidak berpengaruh nyata terhadap daya serap air yang dihasilkan oleh mie tersebut, karena hal ini juga disebabkan oleh tepung bonggol pisang memiliki komposisi kimia yang tidak memenuhi SNI tepung. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke cooking loss atau disingkat dengan CL. Jadi, didapatkan data uji statistik yang menunjukkan bahwa komposisi tepung bonggol pisang dengan tepung terigu ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap cooking loss pada mie tersebut, seperti yang disajikan pada tabel tersebut. Nah, kemudian teman-teman, ternyata tabel tersebut menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang dengan 90% tepung terigu ini memiliki cooking loss yang paling rendah, yaitu sekitar 0,57%. Berbeda nyata dengan pelakuan tepung bonggol pisang lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan cooking loss? Jadi, cooking loss itu merupakan kehilangan padatan mie akibat adanya pemasakan, yang merupakan banyaknya padatan yang terkandung dalam mie yang keluar dan terlarut ke dalam air selama proses pemasakan. Jadi, hasil dari cooking loss tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase tepung bonggol pisangnya sebagai bahan baku mie, maka akan semakin tinggi pula cooking loss-nya pada pelakuan atau penelitian sudah dilakukan. Sedangkan semakin tinggi persentase tepung terigu tersebut sebagai bahan baku mie, maka akan semakin rendah juga cooking loss yang mie pada pemasakan tersebut. Hal ini ternyata memang sesuai dengan pendapat Safriani DKK pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa tepung terigu ini memang mengandung gluten pati yang dapat mencegah pelepasan komponen pada pati. Nah teman-teman, setelah membahas karakteristik fisik, kita akan masuk ke karakteristik kimia. Yang pertama itu ada kadar air. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut, ternyata kadar air ini berpengaruh terhadap masa simpan dan tekstur produk. Nah, pada mie kering, ini mempunyai masa simpan yang relatif panjang karena memang mempunyai kadar air yang rendah, yaitu sekitar 8-10%. Berdasarkan data uji tersebut, menunjukkan bahwa komposisi tepung bonggol ini dengan tepung terigu ini memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap kadar air mie. Seperti pada tabel tersebut, bisa teman-teman lihat ternyata menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang kepok dengan 90% tepung terigu ini memiliki kadar air yang paling rendah,
yaitu sekitar 10,37%. Berbeda nyata dengan semua perlakuan yang terjadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah presentasi substitusi tepung bonggol pisang kepok akan diikuti dengan penurunan kadar air yang terdapat dalam mie. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata kadar air mie ini sangat dipengaruhi oleh kadar air tepung yang akan digunakan sebagai bahan baku. Hal ini karena dengan adanya serat pada tepung bonggol pisang kepok tersebut sebagai bahan baku, maka sangat sesuai dengan pendapat penelitian sebelumnya, yaitu menurut Wesiaji pada tahun 2011 bahwa tepung terigu ini memang berpengaruh terhadap tepung bonggol pisang kepok, yang dimana kadar airnya ini terdapat pada serat pada cookies, yang disebabnya adanya substitusi bonggol pisang yang menyebabkan air yang berbeda dari setiap perlakuan, yaitu semakin tinggi kandungan seratnya, maka kandungan air pada bahan pangan tersebut akan semakin bertambah pula, sehingga seratnya ini memiliki kemampuan untuk menyerap air sehingga menambah kandungan air pada cookies atau pada bahan pangan yang akan digunakan. Nah, sesuai dengan pendapat penelitian tersebut, salah satu fungsi serat yaitu adalah dapat mengikat air yang akhirnya menyebabkan kandungan air dalam bahan pangan akan bertambah, sehingga berdasarkan penelitian tersebut memang tepung bonggol pisang kepok ini masih sesuai untuk digunakan sebagai bahan pangan karena hal tersebut sesuai dengan standar data SNI, yaitu dapat diketahui bahwa kadar air pada bonggol pisang masih memenuhi standar nasional Indonesia, yaitu sekitar memiliki kadar air sekitar 10,61% yang diperoleh pada penelitian. Setelah membahas kadar air, selanjutnya kita akan masuk ke kadar pati. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut, ternyata kadar pati ini menunjukkan uji statistik yang menyatakan bahwa komposisi tepung bonggol pisang dengan tepung terigu itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kadar air pati mie seperti yang disajikan pada tabel tersebut. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena tabel tersebut menunjukkan bahwa mie berbahan dasar berbagai komposisi tepung bonggol pisang dengan tepung terigu ini memiliki kadar pati air antara 29,51% sampai 35-27%. Namun, kadar pati tertinggi yaitu diperoleh dari komposisi 20 tepung bonggol pisang dengan 80% tepung terigu. Dan kadar pati terendahnya itu diperoleh dari komposisi 40% tepung bonggol pisang dengan 60% tepung terigu. Nah, ternyata kadar pati ini terjadi substitusi tepung bonggol pisang yang berbeda tidak nyata pada setiap perbandingan persentase tepung bonggol pisang dengan tepung terigu. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ternyata hal tersebut menunjukkan bahwa tepung bonggol pisang ini memiliki kandungan pati yang hampir sama dengan tepung terigu, teman-teman. Hasil tersebut juga didukung oleh parameter daya serap air yang berbeda tidak nyata pada semua perbandingan persentase, sehingga diketahui tepung bonggol pisang dan tepung terigu ini memiliki komponen terbesar, yaitu adalah patinya tersendiri. Kita akan masuk ke karakteristik yang paling terakhir, yaitu karakteristik organoleptik. Nah, baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke bagian warna. Jadi, teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut didapatkan data uji statistik ini menunjukkan bahwa perbandingan presentasi substitusi tepung bonggol pisang memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap penerimaan warna mie oleh panelis seperti yang disajikan pada tabel tersebut. Nah, mengapa hal tersebut dapat dikatakan menerima? Karena pada tabel tersebut memang menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang dan 90% tepung terigu itu diberikan penilaian warna oleh panelis dengan skor 4,85 yang paling tinggi, yaitu menyatakan sangat suka. Berbeda nyata dengan pelakuan perbandingan persentase tepung bonggol pisang dan tepung terigu lainnya yang di bawah dari hasil tersebut. Jadi masalah utama substitusi warna tepung bonggol pisang yaitu adalah warna mie yang dihasilkan ini agak coklatan jika penambahan tepung bonggol pisang ini lebih dari 10%. Kita akan masuk ke bagian aroma.
Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari data tabel tersebut, aroma ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat penerimaan konsumen pada suatu bahan makanan. Jadi, aroma ini kan memang banyak menentukan kelezatan bahan makanan. Karena biasanya seseorang itu dapat menilai lezat tidaknya suatu bahan makanan ini dari aroma yang ditimbulkan. Jadi itu kan seperti dari tabel tersebut dapat dilihat kalau ada data uji statistik ini menunjukkan bahwa perbandingan presentasi substitusi tepung bonggol pisang memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap penerimaan aroma mie oleh penulis. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 20% tepung bonggol pisang dan 80% tepung terigu ini diberikan penilaian aroma tertinggi oleh panelis, yaitu dengan skor 4,52 dengan skala hedonik sangat suka. Berbeda nyata dengan pelakuan perbandingan presentasi tepung bonggol pisang dan tepung terigu lainnya, yang dimana ternyata penerimaan panelis terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur mie yang dihasilkan ini akan menurun dengan meningkatnya substitusi tepung bonggol pisang. Jadi teman-teman, tekstur ini merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan menggunakan mulut. Jadi pada saat dikunyah, digigit, atau ditelan, ataupun perabaan dengan jari. Jadi berdasarkan tabel tersebut didapatkan data uji statistik yang menunjukkan bahwa perbandingan presentasi substitusi tepung bonggol berpengaruh nyata terhadap penerimaan tekstur mie oleh penulis, yaitu seperti yang disajikan pada tabel. Dapat teman-teman lihat menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang kepok dan 90% tepung terigu diberikan penilaian yang tekstur terbaik, tekstur yang paling tinggi oleh penulis, yaitu dengan skor 4,56 dengan skala hedonik sangat suka. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rasa. Jadi apa sih maksud dengan rasa? Rasa itu merupakan sensasi yang diproduksi oleh material yang dimasukkan ke dalam mulut, dirasakan prinsipnya oleh indera perasa dalam mulut. Jadi berdasarkan data tabel tersebut didapatkan uji statistik yang menunjukkan bahwa perbandingan presentasi substitusi terhadap bonggol pisang memang berpengaruh nyata terhadap penerimaan rasa mie oleh penulis seperti yang disajikan pada tabel. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang dan 90% tepung terigu memang diberikan penilaian rasa tertinggi oleh penulis, yaitu dengan skor 4,16 dengan skala hedonik suka. Berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. Nah, jadi hal ini memang menunjukkan bahwa semakin rendah presentasi substitusi tepung bonggol pisang, maka akan semakin meningkat penerimaan rasa mie oleh penulis, sehingga besarnya substitusi tepung bonggol pisang sebagai bahan dasar dalam pembuatan mie ini adalah 10%, sesuai dengan pendapat penelitian Bapak Saragi pada tahun 2007 yang menunjukkan substitusi tepung bonggol pisang terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur mie yang dihasilkan itu memang maksimum hanya 10% teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik organoleptik yang terakhir, yaitu tingkat kesukaan. Jadi dilakukan uji tingkat kesukaan atau overall yang dilakukan setelah panelis ini mengenal warna, aroma, tekstur, dan rasa suatu produk pangan. Didapatkan data uji statistik yang menunjukkan bahwa perbandingan konsentrasi tepung bonggol pisang memang memiliki pengaruh nyata terhadap kesukaan panelis terhadap produk mie dari berbagai substitusi tepung terigu dengan tepung bonggol pisang, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa produk mie yang berbahan dasar 10% tepung bonggol pisang dan 90% tepung terigu memang lebih disukai oleh penulis dengan skor penerimaan 4,85 atau skala hedonik, yaitu sangat suka. Berbeda nyata dengan perlakuan perbandingan presentasi tepung bonggol pisang dengan tepung terigu lainnya. Namun, ternyata hal ini memang mengacu pada uji sensoris, yaitu maka produk mie yang berbahan dasar 20% tepung bonggol dan 80% tepung terigu juga disukai oleh penulis dengan skor penerimaan sekitar 4,36, yaitu skala hedonik suka. Nah, teman-teman, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah presentasi substitusi tepung bonggol pisang, maka akan semakin terjadinya peningkatan terhadap penerimaan rasa mie oleh penulis, sehingga besarnya substitusi tepung bonggol pisang sebagai bahan dasar pembuatan mie yaitu adalah sekitar 10% sampai 20%.
Nah, kemudian penelitian sebelumnya menyatakan bahwa rasa, aroma, warna, serta penampilan makanan ini memang memiliki pengaruh tingkat kesukaan masyarakat terhadap makanan. Sehingga memang hal tersebut memang perlu diperhatikan saat membuat produk bahan makanan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita tarik dari jurnal penelitian tersebut yaitu pada komposisi perbandingan persentase tepung bonggol pisang kepok dan tepung terigu ini memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan karakteristik organoleptik pada mie kering tersebut. Kemudian ternyata mie kering ini dengan berbahan dasar tepung bonggol pisang sebesar 10% dengan tepung terigu sebesar 90% memang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang terbaik. Kemudian karakteristik fisiknya yaitu daya serap air yang pertama 4,59%, kemudian ada cooking loss yaitu 0,57%, kemudian lanjut karakteristik kimia yaitu kadar airnya 10,37%, kadar patinya 34,21%. Yang terakhir karakteristik sensoris mie kering hingga konsentrasi 20% tepung bonggol pisang dengan 80% tepung terigu itu yang paling disukai oleh panelis. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.